Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dan kelompok 11 pada mata kuliah Software Testing and Quality Assurance ingin menyampaikan presentasi dari kelompok kami, di mana dimulai dari kami kelompok 10 terlebih dahulu, di mana anggotanya itu ada saya sendiri, yaitu Aidul Fikri, lalu ada Aldanti Sayani Putri, ada Nata Raditya Rauh, dan ada Samuel Linggom Dewa Pasaribu. Oke, next. Nah, di sini sistem kami adalah web presensitik yang dimana akan dijelaskan oleh Alda. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi sistem dari website kami, di mana website kami ini merupakan Presensitik Unila yang merupakan sistem berbasis web yang digunakan untuk mencatat kehadiran karyawan pada UPA TIK Unila secara digital dengan melakukan scan barcode, di mana sistem ini sendiri bertujuan untuk memantau kehadiran dari karyawan, anak magang, tim EOS, dan juga mahasiswa yang mengerjakan skripsi di UPA TIK Unila. Next. Oke, untuk tujuan dari pengujian ini itu ada 4. Yang pertama yaitu menyusun test case yang sistematis untuk sistem presensi. Yang kedua ada menguji fitur-fitur utama pada sistem presensi. Yang ketiga ada mengidentifikasi bug atau kesalahan sistem. Dan yang keempat ada memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Next. Selanjutnya, pada website Presensitik Unila ini terdapat 14 kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem. Yang pertama di sini terdapat login pengguna, di mana sistem dapat melakukan autentifikasi pengguna menggunakan email dan password. Yang kedua ada logout, di mana sistem ini dapat mengakhiri sesi pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman login. Selanjutnya di sini terdapat manajemen season, atau sistem ini mempertahankan season pengguna selama masih aktif. Selanjutnya terdapat scan barcode presensi, di mana sistem ini dapat melakukan presensi menggunakan barcode. Selanjutnya terdapat validasi presensi, di mana sistem memvalidasi waktu presensi dan status pengguna sebelum presensi itu dilakukan. Selanjutnya terdapat riwayat presensi, di mana sistem menampilkan riwayat kehadiran pengguna. Selanjutnya terdapat pengajuan izin, sistem menerima pengajuan izin dari pengguna. Selanjutnya terdapat upload dokumen izin, di mana sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah surat pendukung izinnya. Selanjutnya terdapat riwayat izin, di mana sistem itu menampilkan daftar pengajuan izin yang pernah dilakukan. Selanjutnya terdapat pengelolaan logbook, di mana sistem memungkinkan pengguna membuat logbook hariannya. Selanjutnya terdapat edit logbook. Sistem itu memungkinkan pengguna mengubah logbook yang sudah dibuat. Selanjutnya terdapat hapus logbook, di mana sistem memungkinkan pengguna menghapus logbook yang sudah dibuat. Selanjutnya terdapat validasi input, di mana sistem memvalidasi seluruh input yang wajib diisi. Dan yang terakhir terdapat notifikasi sistem, di mana sistem memberikan pesan sukses atau gagal terhadap setiap proses yang dilakukan. Next. Selanjutnya terdapat kebutuhan non-fungsionalnya, di mana di sini memiliki 10 kebutuhan non-fungsional yang berkaitan dengan kualitas dan performa sistemnya. Yang pertama di sini terdapat performance, di mana sistem itu mampu menangani minimal 100 pengguna secara bersamaan. Selanjutnya terdapat availability, di mana sistem dapat diakses 24 jam selama servernya aktif. Selanjutnya terdapat security, di mana password disimpan terinskripsi dan akses fiturnya itu dibatasi berdasarkan autentifikasi penggunanya. Selanjutnya terdapat usability, di mana antarmuka mudah digunakan oleh mahasiswa, pegawai, dan peserta magang. Selanjutnya terdapat reliability, di mana data presensi, izin, dan logbook tersimpan secara konsisten tanpa kehilangan datanya. Selanjutnya terdapat compatibility, di mana sistem berjalan pada browser Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari. Selanjutnya mobile friendly, di mana sistem ini dapat digunakan melalui perangkat Android maupun iOS. Selanjutnya terdapat maintainability, di mana sistem sudah diperbaiki dan dikembangkan apabila ditemukan bug. Selanjutnya ada data integrity, di mana data yang tersimpan tidak boleh berubah tanpa otorisasi
penggunanya. Selanjutnya yang terakhir terdapat respon time, di mana waktu respon halaman itu tidak lebih dari 3 detik pada kondisi normalnya. Oke, boleh next. Selanjutnya mungkin bisa dijelasin oleh Samuel. Oke, baik. Di sini kita masuk ke task planning-nya, di mana di sini kita akan ada beberapa item, di mana ada nama sistemnya, yaitu nama sistemnya adalah website Presensi TIK Unila. Lalu untuk URL-nya ada di presensi.unila.ac.id. Dan untuk jenis pengujiannya kita akan menggunakan 3 jenis pengujian, yaitu functional testing, validation testing, dan performance testing. Lalu untuk metode pengujiannya kami menggunakan black box testing, di mana kami hanya menguji dalam segi dari sistemnya, tidak masuk ke dalam source code-nya. Lalu untuk tim pengujinya adalah kelompok 10 STKA. Lalu untuk lingkungan pekerjaannya itu kami menggunakan browser, desktop, dan juga mobile. Lalu untuk periode pengujian itu kami melakukan pengujian selama bulan Mei dan juga Juni. Udah masuk belum? Oke, lalu untuk status pengujiannya kami menggunakan Google Chrome, di mana Google Chrome ini kami menggunakan untuk menjalankan dan menguji aplikasi dari websitenya. Sama juga seperti untuk Mozilla dan Microsoft Edge. Di sini kami juga melakukan untuk pengujian aplikasinya, terutama untuk di bagian cross-browser testing. Lalu kami menggunakan Android, dan juga kami menggunakan browsernya untuk melakukan fitur scanning, dan juga kami menggunakan iPhone untuk melakukan scan barcode-nya. Lalu kami menggunakan Google Spreadsheet untuk mencatat task case yang akan kami gunakan dan hasilnya. Kami juga menggunakan Gmeter untuk melakukan performance testing, dan juga kami menggunakan Postman untuk melakukan pengujian dari API-nya. Serta kami menggunakan QR code generator untuk membuat barcode dalam presentasi pengujian. Lalu kami juga menggunakan screenshot tools. Oke, berikut adalah flowchart untuk melakukan presentasi, di mana dimulai dari login, di mana jika login berhasil akan masuk ke dalam halaman pilih role. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam flowchart melakukan presensi, di mana akan dimulai dari login, lalu akan dicek apakah login itu berhasil atau tidak. Kalau berhasil login, akan masuk ke halaman pilih role. Tapi, kalau login tidak berhasil, akan masuk kembali ke halaman login. Lalu setelah pilih role, jika kita masuk sebagai karyawan, kita akan bisa melakukan scan barcode. Di mana, jika scan di bawah jam 8, dia akan status hadir. Tapi, jika di atas jam 8, maka tidak hadir. Ataupun di atas jam 4, dia akan tidak hadir. Lanjut, di sini ada flowchart untuk melakukan izin, di mana dia akan login. Setelah login, dia akan pilih role. Lalu, setelah masuk ke dalam role, dia bisa melakukan pilih masukkan surat izin. Lalu, dia akan menginputkan jenis surat izinnya. Lalu, ada flowchart untuk mengisi logbook, di mana dia bisa ngecek logbook harian, di mana kan mereka sebelumnya sudah absen nih. Nah, di absen ini bakal tercatat tanggal-tanggalnya. Nah, di situ bakal ada keterangan bahwa di tanggal tersebut udah diisi logbook atau belum. Setelah kita isi logbook, kita bisa mengupload dari logbooknya. Nah, untuk skenario pengujiannya kami menggunakan functional testing dan juga validation testing. Oh iya, di sini tadi lupa dimasukin juga, sebenarnya ada tambahan yaitu performance testing. Nah, di sini ada skenario untuk login, di mana kami akan melakukan login, di mana login dengan berhasil dengan kredensialnya. Di mana di sini contoh kami menggunakan email, password yang benar. Lalu di sini ada skenario di mana jika email itu tidak terdaftar. Lalu ada skenario jika password salah, skenario jika email kosong, skenario jika password kosong, skenario jika kedua file kosong, email dan password kosong, dan skenario jika format email itu tidak valid. Dimana kayak yang kita tahu, untuk format dari email itu kan nama @gmail.com ataupun nama @yahoo.com dan sebagainya. Lalu ada password terlalu pendek, dimana untuk password di sini minimal adalah 8 password. Lalu ada skenario presensi berupa barcode, di mana ada skenario-nya yaitu presensi berhasil dengan barcode yang valid. Lalu skenario jika tidak ada koneksi internet, skenario jika internet terlambat, kamera tidak diakses, user belum login, user bukan merupakan perangkat mobile, dan juga barcode dipindai di waktu di luar jadwal presensi, di mana inputnya berupa pada presensi
dia akan scan menggunakan Android dan juga iOS ataupun iPhone, di mana ada juga tidak ada koneksi internet, di mana kami akan mengumpulkan barcode dengan Android yang tidak memiliki internet. Lalu di saat koneksi lambat dan permission kamera ditolak. Lalu jika belum login, inputnya adalah scan barcode valid tanpa autentifikasinya. Lalu yang kita tahu di sini kan aplikasi untuk menggunakan barcode untuk presensinya, di mana untuk handphone ataupun perangkat yang melakukan presensi haruslah perangkat mobile. Tidak boleh selain mobile seperti laptop ataupun yang lainnya, karena dia akan didetek dari lebar ataupun luas halamannya. Lalu ada input untuk barcode dipindai di luar jam presensi, di mana scan barcode valid tapi waktu sudah lewat ataupun waktu belum dimulai. Nah, di sini ada beberapa skenario tambah izin, yaitu ada untuk pengajuan izin dengan data lengkap seperti ada tanggal mulai, tanggal akhir, jenis suratnya, yaitu bisa sakit, izin, dan sebagainya. Lalu dia akan melampirkan surat berupa PDF dan juga keterangannya. Di sini ada skenario jika semua file kosong, ada skenario jika izin tidak diisi jenisnya, lalu ada skenario di mana kita memasukkan tanggal di masa lampau. Ada juga skenario di mana kita masukkan di tanggal di masa depan, dan ada skenario jika upload filenya itu kosong, kita tidak memasukkan file. Lalu yang terakhir ada skenario untuk duplikat izin di tanggal yang sama. Di sini lanjut ada skenario untuk mengisi logbook, di mana skenario pertama adalah logbook diisi dengan data yang lengkap, di mana kita bisa memasukkan isi logbook seperti melakukan pengecekan jaringan kantor dan memperbaiki koneksi internet di lantai 2. Lalu ada skenario jika logbook itu singkat, ada skenario jika logbook itu terlalu panjang, ada skenario jika logbook itu memiliki karakter khusus, ada skenario jika logbook itu diisi dengan emoji, dan ada skenario jika isi logbook itu kita copy paste dari Word. Kita di sini bakal ngecek apakah format-format seperti bold, italic, dan sebagainya itu ikut tercopy atau tidak. Lalu ada skenario saat submit itu koneksinya terputus. Dan ada skenario refresh halaman sebelum disimpan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Samuel. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai test case functionality dari login, di mana itu terdapat dari ID TC login 1 hingga ke 7, di mana diawali dengan yang pertama, skenario-nya login menggunakan email dan password yang valid. Kemudian hasil yang diekspektasikan yaitu sistem berhasil melakukan autentikasi dan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard. Kemudian yang kedua, login menggunakan akun yang terdaftar, di mana hasil yang diharapkan adalah sistem membuat session login dan menampilkan halaman utama. Kemudian untuk yang ketiga, menampilkan password saat icon show password ditekan, dengan hasil yang diharapkan password dapat terlihat oleh pengguna. Kemudian menyembunyikan password saat icon hide password ditekan, hasilnya yaitu password kembali disamakan. Kemudian yang kelima, logout dari sistem, dengan hasil sistem menghapus session dan mengarahkan pengguna ke halaman login. Selanjutnya, untuk yang keenam, mengakses dashboard setelah login berhasil, dengan hasil yang diharapkan sistem menampilkan seluruh fitur dashboard. Kemudian yang terakhir, yaitu merefresh halaman setelah login, di mana session login tetap aktif dan user tetap berada di dashboard. Oke, bisa next. Kemudian di sini terdapat test case functionality dari presensi barcode. Yang pertama yaitu melakukan scan barcode valid dengan hasil sistem berhasil mencatat data presensi pengguna. Kemudian yang kedua, membuka fitur scan barcode dengan kamera perangkat berhasil terbuka. Yang ketiga, melakukan presensi saat user sudah login dengan hasil sistem memproses dan menyimpan data presensi. Kemudian yang keempat, melihat riwayat presensi setelah berhasil scan. Dengan hasil sistem menampilkan data kehadiran terbaru. Kemudian terdapat scan barcode secara otomatis melalui kamera, di mana hasilnya yaitu sistem berhasil mendeteksi barcode. Record belum? Oke. Jadi selanjutnya
Di sini terdapat test case functionality testing login, di mana pada functionality testing login ini dilakukan 7 skenario pengujian, yaitu yang pertama, di mana login ini menggunakan email dan password valid, yaitu sistem ini berhasil melakukan autentifikasi dan mengarahkan ke dashboard. Selanjutnya, login menggunakan akun terdaftar, di mana sistem ini membuat season login dan menampilkan halaman utamanya. Selanjutnya terdapat menampilkan password saat icon show password ditekan, di mana password itu dapat terlihat oleh penggunanya. Selanjutnya ada menyembunyikan password saat icon hide password ditekan, di mana nantinya password ini dikembalikan atau disamarkan. Selanjutnya terdapat logout dari sistem, di mana sistem ini menghapus season dan mengarahkan ke halaman login. Selanjutnya terdapat mengakses dashboard setelah login, di mana sistem menampilkan seluruh fitur dashboardnya. Selanjutnya terdapat refresh halaman setelah login, di mana season ini tetap aktif dan pengguna tetap berada di dashboard. Oke, next. Oke, selanjutnya terdapat fitur presensi barcode yang dimana dilakukan 7 skenario pengujian juga, yaitu yang pertama terdapat melakukan scan barcode valid, di mana sistem ini berhasil mencatat data presensi penggunanya. Selanjutnya terdapat membuka fitur scan barcode, di mana kamera perangkat berhasil terbuka. Selanjutnya terdapat melakukan presensi saat pengguna sudah login, di mana sistem itu memproses dan menyimpan data presensinya. Selanjutnya ada melihat riwayat presensi setelah scan, di mana sistem menampilkan data kehadiran terbaru. Selanjutnya terdapat scan barcode otomatis, di mana melalui kamera sistem tidak berhasil mendeteksi barcode sehingga status pengujian itu tidak berhasil. Selanjutnya terdapat melakukan presensi lebih dari 1 kali, di mana sistem ini tetap memproses sesuai aturan sistemnya. Selanjutnya terdapat mengakses halaman presensi dari perangkat mobile, di mana sistem menampilkan halaman scan barcode dengan normal. Next. Oke, selanjutnya terdapat test case functionality testing tambah izin, di mana di sini dapat kita lihat pada fitur tambah izin itu dilakukan 7 skenario pengujian, yaitu terdapat pengujian izin dengan data lengkap, upload surat izin, pengiriman pengajuan izin, melihat riwayat pengajuan, memilih jenis izin, dan mengakses form izin, dan juga memastikan pengajuan berhasil diproses, di mana berdasarkan hasil pengujian ini, seluruh skenario-nya itu pada fitur ini tambah izin berhasil dijalankan sesuai harapan. Next. Selanjutnya terdapat test case functionality testing mengisi logbook, di mana terdapat 7 skenario pengujian juga, yaitu yang pertama terdapat mengisi logbook dengan data lengkap, di mana sistem berhasil menyimpan logbook. Selanjutnya terdapat mengirim logbook harian, di mana sistem ini nantinya menampilkan notifikasi logbook berhasil disimpan. Selanjutnya terdapat melihat data logbook, di mana sistem itu nantinya menampilkan isi logbook sesuai datanya. Selanjutnya terdapat mengedit logbook, di mana sistem tidak berhasil memperbarui data logbooknya. Selanjutnya terdapat menghapus logbook, di mana sistem tidak berhasil menghapus data logbooknya. Selanjutnya terdapat refresh halaman setelah logbook tersimpan, di mana datanya ini akan tetap tersimpan. Dan yang terakhir terdapat mengisi logbook dengan karakter khusus dan emoji, di mana sistemnya ini berhasil menyimpan seluruh isi logbook dengan benar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Samuel. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil test case dari login. Yang pertama untuk skenario-nya yaitu login menggunakan email dan password yang valid, dengan hasilnya yaitu sistem berhasil melakukan autentikasi dan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard. Yang berarti statusnya untuk skenario yang pertama itu berhasil. Kemudian yang kedua, login menggunakan akun yang terdaftar, yaitu sistem membuat session login dan menampilkan halaman utama yang menandakan keberhasilan. Kemudian yang ketiga, menampilkan password saat icon show password ditekan, dengan hasil password dapat terlihat oleh pengguna, jadi mana itu berarti berhasil. Kemudian menyembunyikan password saat icon hide password ditekan, hasil password kembali disamarkan, berhasil. Kemudian logout dari sistem, dengan hasil yaitu sistem menghapus session dan mengarahkan pengguna ke halaman login dengan status berhasil. Kemudian mengakses dashboard setelah login berhasil, dengan hasilnya yaitu sistem menampilkan seluruh fitur dashboard dengan status berhasil. Kemudian terdapat
refresh halaman setelah login dengan hasil yaitu session login tetap aktif dan user tetap berada di dashboard dengan status berhasil. Kemudian di sini untuk hasil test case dari presensi barcode, yang pertama melakukan scan barcode valid dengan hasil sistem berhasil mencatat data presensi pengguna dengan status berhasil. Kemudian membuka fitur scan barcode dengan hasilnya yaitu kamera perangkat berhasil terbuka dengan status berhasil. Kemudian melakukan presensi saat user sudah login dengan hasil sistem memproses dan menyimpan data presensi dengan status berhasil. Kemudian melihat riwayat presensi setelah berhasil scan dengan hasil yaitu sistem menampilkan data kehadiran terbaru yang menandakan keberhasilan. Kemudian scan barcode secara otomatis melalui kamera dengan hasil yaitu sistem tidak berhasil mendeteksi barcode. Nah, untuk di skenario kelima ini statusnya tidak berhasil. Selanjutnya di skenario keenam, melakukan presensi lebih dari satu kali dengan hasil yaitu sistem tetap memproses presensi sesuai aturan sistem yaitu berhasil. Kemudian yang ketujuh, mengakses halaman presensi dari perangkat mobile dengan hasil yaitu sistem menampilkan halaman scan barcode dengan dengan normal yaitu berhasil. Kemudian di sini untuk hasil dari test case tambah izin, pertama mengajukan izin dengan data lengkap dengan hasil sistem berhasil menyimpan data izin. Kemudian yang kedua, mengupload file surat izin dengan hasil yaitu sistem berhasil menyimpan file lampiran. Yang ketiga, mengirim pengajuan izin dan hasil sistem menampilkan notifikasi pengajuan berhasil. Yang keempat, melihat riwayat pengajuan izin dengan hasil yaitu sistem menampilkan daftar pengajuan izin pengguna. Yang kelima, memilih jenis izin pada drop-down dengan hasil sistem menampilkan pilihan jenis izin. Yang keenam, mengakses halaman form izin dengan hasil sistem menampilkan form izin dengan lengkap. Kemudian yang ketujuh, pengajuan izin berhasil diproses dengan hasil sistem mengisi presensi dengan keterangan izin, di mana dari keseluruhan skenario ini statusnya berhasil. Kemudian untuk mengisi logbook, yang pertama mengisi logbook dengan data lengkap dengan hasil sistem berhasil menyimpan logbook. Yang kedua, mengirim logbook harian dengan hasil sistem menampilkan notifikasi logbook berhasil disimpan. Yang ketiga, menampilkan data logbook yang telah dibuat dengan hasil sistem menampilkan isi logbook sesuai data. Yang keempat, mengedit logbook yang sudah dibuat dengan hasil sistem berhasil memperbarui data logbook, di mana di sini statusnya tidak berhasil. Yang kelima, hapus logbook dengan hasil sistem berhasil menghapus data logbook, itu tidak berhasil. Yang keenam, refresh halaman setelah logbook tersimpan dengan hasil yaitu data logbook tetap tersimpan. Dan yang ketujuh, mengisi logbook menggunakan karakter khusus dan emoji dengan hasil sistem berhasil menyimpan seluruh isi logbook dengan benar. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai test case dari validation testing. Pertama, untuk bagian login, itu terdapat 8 skenario. Yang pertama, login berhasil dengan kredensial valid, dengan input yang tertera, dengan hasil yang diekspektasikan, yaitu sistem berhasil melakukan autentikasi, mengalihkan pengguna ke halaman pilih role. Dan skenario yang kedua, yaitu email tidak terdaftar dengan hasil yang diharapkan sistem menolak akses dan menampilkan pesan error, seperti email tidak terdaftar atau kredensial salah. Kemudian untuk password salah, hasil yang diharapkan yaitu sistem menolak akses dan menampilkan pesan error, seperti password salah atau kredensial salah. Kemudian skenario email kosong, dengan hasil sistem mencegah submit dan menampilkan pesan validasi email tidak boleh kosong. Kemudian untuk password kosong, sistem mencegah submit dan menampilkan pesan validasi password tidak boleh kosong. Kemudian kedua field kosong, sistem mencegah submit dan menampilkan pesan validasi untuk kedua field wajib tersebut. Kemudian format email tidak valid, sistem mendeteksi format salah dan menampilkan pesan error, yaitu format email tidak harus mengandung dan domain. Kemudian password terlalu pendek, di mana sistem menolak proses dan menampilkan pesan error terkait batas minimal karakter, dengan misalnya password minimal 8 karakter.
Kemudian untuk presensi barcode, dengan skenario presensi berhasil dengan barcode valid, yaitu hasilnya sistem berhasil mencatat presensi, menampilkan pesan sukses, dan memperbarui riwayat kehadiran pengguna. Untuk skenario tidak ada koneksi internet, yaitu sistem gagal mengirim data, menampilkan pesan error, yaitu tidak ada koneksi internet, dan menyarankan pengguna mencoba lagi saat online. Kemudian untuk koneksi internet lambat, sistem menampilkan indikator loading, lalu berhasil memproses presensi jika tidak melewati batas timeout atau menampilkan pesan koneksi tidak stabil. Kemudian untuk kamera tidak bisa diakses, sistem gagal membuka pemindai atau scanner dan menampilkan pop-up peringatan aplikasi memerlukan izin akses kamera untuk melakukan presensi. Kemudian untuk user belum login, sistem menolak akses ke fitur scan dan otomatis mengalihkan atau redirect pengguna ke halaman login dengan pesan silakan login terlebih dahulu. Kemudian user bukan dari perangkat mobile, maka akan menampilkan hasil yaitu sistem mendeteksi jenis perangkat dan menampilkan pesan error, yaitu fitur presensi barcode hanya dapat diakses melalui aplikasi mobile Android atau iOS. Dan untuk barcode dipindai di waktu di luar presensi, itu sistem menolak presensi dan menampilkan pesan error waktu presensi telah berakhir atau belum memasuki waktu presensi. Untuk bagian tambah izin, yang pertama, pengajuan izin dengan data lengkap dengan hasil yang diharapkan, sistem berhasil menyimpan data pengajuan izin, menampilkan pesan sukses, dan mengubah status pengajuan menjadi pending atau menunggu persetujuan. Kemudian untuk semua field kosong, sistem menolak pengajuan mencegah submit, dan menampilkan pesan field wajib diisi. Kemudian, jika jenis izin tidak diisi, sistem menolak pengajuan dan menampilkan pesan peringatan jenis surat atau izin harus dipilih. Jika tanggal berada di masa lalu, sistem menolak pengajuan atau memunculkan validasi tanggal tidak boleh di masa lalu, tergantung kebijakan bisnis dari aplikasi tersebut. Dan jika tanggal berada di masa depan, sistem berhasil memproses atau memberikan batas maksimal pengajuan izin di masa depan sesuai aturan. Dan jika upload file kosong, untuk dokumen wajib, dengan contoh izin sakit, sistem akan menolak pengajuan dan memunculkan pesan file atau lampiran surat keterangan wajib diunggah. Kemudian untuk duplikasi izin di tanggal yang sama, hasil yang diharapkan adalah sistem mendeteksi bentrokan tanggal dan menampilkan pesan error, yaitu Anda sudah mengajukan izin pada tanggal tersebut. Untuk skenario mengisi logbook, yang pertama, logbook diisi dengan data lengkap. Dengan hasil itu sistem berhasil menyimpan logbook dan menampilkan pesan sukses, yaitu logbook berhasil disimpan. Kemudian isi logbook sangat singkat, yaitu sistem berhasil menyimpan logbook atau menampilkan validasi minimal sekian karakter jika sistem memiliki batas jumlah karakter minimum. Kemudian jikalau isi logbook sangat panjang, sistem akan menolak input jika melebihi batas maksimal basis data dan menampilkan pesan error, yaitu teks terlalu panjang atau memotong teks secara otomatis sesuai limit. Selanjutnya, isi logbook dengan karakter khusus, di mana hasil yang diharapkan adalah sistem berhasil menyimpan logbook tanpa mengalami error sintaks atau database, dan karakter khusus tampil dengan benar. Kemudian untuk mengisi logbook dengan emoji, sistem berhasil menyimpan data dan merender emoji dengan benar, jikalau mendukung encoding UTF-8 pada database. Kemudian untuk isi logbook copy-paste dari Word, sistem berhasil menyimpan teks, di mana format rich text akan disesuaikan menjadi teks biasa atau plain text, atau tetap mempertahankan format jika editor mendukung HTML atau Markdown. Dengan skenario submit saat koneksi internet terputus, hasil yang diharapkan adalah sistem gagal mengirim data dan menampilkan pesan error seperti koneksi terputus, gagal menyimpan logbook, dan menjaga agar teks di form tidak hilang atau dijadikan draft. Kemudian untuk skenario terakhir, refresh halaman sebelum disimpan, di mana hasil yang diharapkan adalah halaman dimuat ulang. Kemudian sistem memunculkan konfirmasi dialog browser, yaitu perubahan yang Anda buat mungkin tidak akan disimpan untuk mencegah kehilangan data secara tidak sengaja. Kemudian di sini untuk hasil test case dari login, itu yang pertama, login berhasil dengan kredensial valid,
Yaitu hasilnya sistem berhasil melakukan autentikasi, mengalihkan pengguna ke pilih role. Kemudian untuk email tidak terdaftar, sistem menolak akses dan menampilkan pesan error, login gagal. Untuk password salah, sistem menolak akses dan menampilkan pesan error, login gagal. Jikalau email kosong, sistem mencegah submit dan menampilkan pesan validasi, email tidak boleh kosong. Untuk password kosong, sistem mencegah submit dan menampilkan pesan validasi, password tidak boleh kosong. Jikalau kedua field kosong, sistem mencegah submit dan menampilkan pesan validasi untuk kedua field wajib tersebut. Jikalau format tidak valid, sistem mendeteksi format salah dan menampilkan pesan error, format email tidak valid, harus mengandung add domain. Dan jikalau terlalu pendek, sistem menolak proses dan menampilkan pesan error terkait batas minimal karakter. Sebagai contoh, password minimal 8 karakter, di mana dari hasil test case login ini, semuanya berhasil. Untuk hasil test case dari presensi barcode, yang pertama, presensi berhasil dengan barcode valid, yaitu hasilnya sistem berhasil mencatat presensi, menampilkan pesan sukses, dan memperbarui riwayat kehadiran pengguna. Jikalau tidak ada koneksi internet, sistem gagal mengirim data dan menampilkan pesan error tidak ada koneksi internet dan menyarankan pengguna untuk mencoba lagi saat online. Untuk skenario koneksi internet lambat, sistem menampilkan indikator loading, lalu berhasil memproses presensi jika tidak melewati batas timeout. Untuk kamera tidak bisa diakses, sistem gagal membuka pemindai atau scanner dan menampilkan pop-up peringatan aplikasi memerlukan izin akses kamera untuk melakukan presensi. Untuk user yang belum login, sistem menolak akses ke fitur scan dan otomatis mengalihkan pengguna ke halaman login dengan pesan silakan login terlebih dahulu. Untuk user yang bukan dari perangkat mobile, sistem menerima user dengan perangkat selain mobile. Dan yang terakhir, barcode dipindai di waktu di luar jadwal presensi dengan hasil yaitu sistem menerima presensi dengan keterangan terlambat kalau lewat waktu, di mana di sini statusnya tidak berhasil untuk skenario ke-7, sedangkan untuk 1-6 berhasil. Untuk bagian tambah izin, di sini yang pertama pengajuan izin dengan data lengkap, itu hasilnya adalah sistem berhasil menyimpan data pengajuan izin, menampilkan pesan sukses, dan mengubah status pengajuan menjadi pending atau menunggu persetujuan. Untuk semua field kosong, sistem menolak pengajuan, mencegah submit, dan menampilkan pesan semua field wajib diisi. Untuk jenis izin tidak diisi, sistem menolak pengajuan, mencegah submit, dan menampilkan pesan semua field wajib diisi. Untuk keempat dan kelima di sini tidak berhasil, dengan skenario yang pertama tanggal di masa lalu, di mana sistem berhasil memproses, dan untuk tanggal di masa depan juga terjadi hal yang sama, di mana sistem berhasil memproses. Kemudian untuk skenario dengan ID 6, upload file kosong atau tidak ada file, sistem akan menolak pengajuan dan memunculkan pesan file atau lampiran surat keterangan wajib diunggah. Dan yang terakhir, untuk ID 7, duplikasi izin di tanggal yang sama, maka hasilnya adalah sistem mendeteksi bentrokan tanggal dan menampilkan pesan error, Anda sudah mengajukan izin pada tanggal tersebut. Kemudian di sini untuk mengisi logbook, yang pertama logbook diisi dengan data lengkap, yaitu sistem berhasil menyimpan logbook dan menampilkan pesan sukses logbook berhasil disimpan. Jikalau isi logbook sangat singkat, sistem tetap berhasil menyimpan logbook atau menampilkan validasi karakter jika sistem memiliki batas jumlah karakter minimum. Kemudian untuk yang ketiga, isi logbook sangat panjang, sistem menolak input jika melebihi batas maksimal basis data dan menampilkan pesan error. Kemudian yang keempat, isi logbook dengan karakter khusus, di mana sistem berhasil menyimpan logbook tanpa mengalami error sintaks atau database, dan karakter khusus tampil dengan benar. Kemudian untuk isi logbook dengan emoji, sistem berhasil menyimpan data dan merender emoji dengan benar. Untuk keenam, isi logbook copy-paste dari Word, sistem berhasil menyimpan teks dengan format yang disesuaikan atau menjadi teks biasa. Yang ketujuh, submit saat koneksi internet terputus, di mana sistem gagal mengirim data, menampilkan pesan error koneksi terputus, gagal menyimpan logbook, dan teks pada form hilang atau tidak dijadikan draft. Sehingga untuk status pada ID nomor 7 itu tidak berhasil. Kemudian untuk yang ke-8, refresh halaman sebelum simpan, maka halaman akan dimuat ulang, sistem memunculkan konfirmasi dialog browser, perubahan yang Anda buat mungkin tidak akan disimpan.
untuk mencegah kehilangan data secara tidak sengaja. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari performance test yang kami lakukan. Jadi di sini kami menggunakan 100 sebagai skenario-nya kami menggunakan 100 user login secara bersamaan selama 1 menit. Dan hasil yang kami dapatkan di sini bisa dilihat request yang dibuat dari test case dari tes yang kita menggunakan Grafana K6. Di sini dia terdapat 145 request dengan HTTP failures 100 request, yang dimana bisa kita ambil kesimpulan sebanyak 70% dari request yang kita buat itu gagal. Dan di sini kita bisa lihat peak RPS atau respon per second-nya. Di sini terdapat 33 request per second-nya untuk peak dari request yang dibuat. Lalu untuk P95 response times-nya, di sini kita hampir mendapati di angka 60 detik. Dan di sini bisa kita lihat failure-nya itu dia terjadi di akhir dari tesnya, yang dimana peak-nya di sini ada 30 request, atau lebih detailnya dia 33 request per second. Dan untuk rata-rata dari request rate-nya itu dia di angka 1 sampai dengan 5 request per second-nya. Dan untuk response time-nya di sini dia meningkat secara linear selama si tesnya dijalankan. Dan di sini kita akan membahas untuk halaman yang ada pada Presensitik. Jadi di sini ada halaman login, yang dimana nanti pegawai bisa memasukkan NIK dan juga password. Dan di sini juga untuk halaman loginnya dia membutuhkan CAPTCHA. Nah, dan di halaman login ini juga dia juga ada untuk fitur lupa passwordnya. Dan untuk halaman kedua itu ada halaman scan barcode, di mana scan barcode ini digunakan untuk presensi pegawai. Jadi di sini nanti pegawai akan menggunakan handphonenya atau device mobile-nya untuk melakukan presensi dengan scan barcode yang ada pada UPTIK-nya. Dan di sini ada halaman izin, di mana pegawai nanti bisa membuat izin melalui aplikasi Presensitik ini. Di mana untuk formnya, di sini dia terdapat beberapa field. Yang pertama tanggal mulai, tanggal akhir, lalu ada jenis surat, dan juga ada upload file untuk bukti dari izinnya. Lalu ada halaman isi logbook, di mana pegawai nanti bisa mengisi logbooknya. Di sini misalkan untuk waktu presensi ada lognya, apakah sudah mengisi atau belum mengisi. Lalu di sini kita bisa melihat detail untuk masing-masing logbooknya, misalkan tanggal presensinya, lalu status, dan juga isi atau catatan dari logbook. Oke, lalu masuk ke kesimpulannya. Jadi di sini sistem Presensitik penilai yang kami uji itu mempermudah pencatatan kehadiran secara digital melalui fitur login, scan barcode, izin, dan logbook. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi dalam meningkatkan akurasi presensi, namun terdapat pengembangan yang harus tetap diuji dan validasi untuk menjamin keamanannya. Dan untuk hasil dari pengujian yang kami coba, itu 95% dia bisa dibilang sukses, dan untuk 5%-nya masih belum dari sesuai kategori yang kami tetapkan. Cuman tidak terlalu mempengaruhi user experience atau kenyamanan dari pengguna, yaitu pegawai. Udah. Oke, jadi mungkin untuk presensi dari kelompok kami itu saja. Mungkin kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, Sandri Zaira boleh.
Mau nanya dong, kedengeran kan suaranya? Kedengeran, kedengeran. Untuk di hasil pengujian kalian kan ada fitur edit sama hapus logbook yang gagal kan. Nah, menurut kalian itu penyebab utama kegagalannya itu apa ya? Terima kasih. Ya, baik, tadi untuk pertanyaannya itu ini ya, kan tadi ada fitur edit dan juga hapus logbook ya, di mana hal, Iya. hal tersebut tuh gagal tadi. Nah, tadi itu kenapa penyebab gagalnya? Oke, jadi gini, dalam pengembangan websitenya itu kita cuma bisa menambahkan logbook di tanggal tersebut. Di websitenya itu tidak memiliki fitur untuk melakukan pengeditan ataupun menghapus dari laku tersebut. Makanya itu bisa dibilang gagal lah dalam test case-nya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan raise hand. Oke, Alia boleh. Baik, saya mau bertanya terkait pertanyaan saya itu mengapa validasi testing tetap diperluin, padahal dari fungsional testing itu sebagian besarnya sudah pass atau sudah berhasil. Terima kasih. Oke, sini izin jawab ya. Jadi untuk pertanyaan tadi, kalau nggak salah mengenai kenapa validation testing itu masih dibutuhkan, walaupun functionality testing sebagian besar sudah berhasil. Jadi untuk jawabannya itu, karena definisi dari functionality testing itu hanya untuk memastikan bahwasanya fitur berjalan pada kondisi normal, bukan untuk bahasa kasarnya dieksperimenkan lah mengenai apa yang bakal terjadi error-errornya. Nah, untuk mengeksperimenkan kondisi tidak normal, yang sebutannya kondisi tidak normal, seperti data kosong, data tidak valid, atau kesalahan input, maka perlunya pengujian yang lebih menyeluruh pada validation testing. Sekian. Baik, cukup. Terima kasih. Oke, Putri Naya boleh. Unmik. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Naya Ramadhani. Nah, di sini saya ingin nanya, tadi kan sistem presensi ini ada fitur scan barcode otomatis. Nah, itu kalau misalnya nggak berhasil, apakah tujuan utama dari sistem presensi itu masih dapat tercapai? Terima kasih. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaannya, jadi kalau misalkan si scan barcode-nya tidak berhasil, dia masih dapat tercapai. Para pengguna tetap bisa melakukan presensi menggunakan fitur yang tersedia, namun untuk prosesnya dia menjadi kurang efektif karena pengguna harus menggunakan cara alternatif sehingga dapat mengurangi kenyamanan dan kecepatan saat melakukan presensi. Oke, cukup. Baik, mungkin kalau masih ada yang mau tanya lagi, Mau nanya. ya boleh. Nah, jadi kan kalian tadi udah nguji semua fiturnya kan, beberapa fiturnya kan. Nah, dari seluruh hasil pengujian yang kalian lakukan, itu tuh kira-kira bug mana yang menurut kelompok kalian tuh paling penting dan juga harus segera diperbaiki gitu. Nah, itu dikasih penjelasan juga kenapa bug itu harus diperbaiki sesegera mungkin.
Ya, mungkin izin menjawab ya dari pertanyaan Anda tadi. Kan yang ditanya itu bab mana yang menurut kita itu paling penting untuk segera diperbaiki. Itu menurut kami bab yang paling penting untuk diperbaiki itu yaitu kegagalan scan barcode otomatis. Kenapa? Itu karena fitur itu berhubungan langsung dengan fungsi utama sistem, yaitu presensi, di mana jika fitur itu bermasalah, proses kehadirannya itu dapat terganggu dan tujuan utama sistemnya itu akan menjadi kurang optimal. Oke, cukup. Oke, apakah dari yang lain ingin bertanya lagi? Oke, nggak ada ya? Oke, kalau gitu mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.